Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa banyak berkembang di masyarakat, terutama tentang bagaimana Nabi Adam diusir dari surga karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendapatkan bisikan buruk dari iblis. Ada versi kisah yang menyebutkan bahwa iblis bisa masuk ke surga dan membisiki Adam karena bantuan dari hewan ular saat itu. Iblis dikisahkan bersembunyi di antara taring ular untuk bisa masuk ke surga dan menggoda Nabi Adam alaihissalam. Karena peristiwa ini, konon ular menjadi hewan terlaknat karena berkontribusi atas terusirnya Adam. Dalam sebuah hadis yang ternyata sangat lemah sanadnya, ular disebut sebagai hewan yang harus dibunuh karena menjadi salah satu makhluk penyebab terusirnya Adam. Dari semua kisah dan riwayat di atas, benarkah cerita dan nasib ular sebagai hewan terlanat? Dilansir dari Ebbalat, cerita di atas merupakan kisah Israiliyat atau berasal dari orang-orang Israel sejak dahulu. Ada juga ahli kitab yang memberikan kisah dengan versi demikian, dan Ibnu Abbas juga tidak meriwayatkan hadis tersebut. Penasihat Fatwa Mesir, Dr. Majdi Asor, juga mengatakan narasi bahwa ular terlanat dan menjadi hewan yang tidak masuk surga adalah tidak benar. Hewan-hewan memang akan hadir saat hari kebangkitan, tapi bukan untuk dihitung amal dan kesalahannya, melainkan untuk menjadi saksi atas dirinya jika pernah terzalimi selama di dunia terkait kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Iblis memiliki dendam pada Adam hingga tak pernah menyerah menggoda anak cucu dan keturunannya. Godaan pertama, iblis bahkan mampu membuat manusia pertama dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga. Godaan yang tak sederhana karena iblis melakukannya dengan banyak siasat. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa iblis telah memulai permusuhan dengan manusia ketika enggan bersujud pada Adam. Karenanya Allah mengusir mereka dari surga, dan sejak saat itu makhluk yang diciptakan dari api tersebut bertekad menjerumuskan setiap manusia ke dalam neraka untuk menjadi teman-temannya kelak di hari akhir. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di saat aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Lalu iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat, kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 33. Bahkan ketika Nabi Adam belum terwujud sempurna dan masih berupa tanah liat kering, iblis sudah merendahkannya. Ia sombong dan merasa lebih baik dari manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa iblis menendang tubuh Adam saat proses penciptaannya. Saat itu Nabi Adam masih berbentuk layaknya tembikar yang diletakkan di dekat pintu surga. Makhluk apa ini? Ujar iblis saat menendang Nabi Allah. Bahkan saat itu iblis sudah bertekad akan menentangnya. Jika kau diberi kekuasaan terhadapku, maka aku akan menentangmu. Jika aku diberi kekuasaan terhadapmu, pasti aku akan menindasmu. Demikian pikiran iblis. Hasilnya iblis pun menolak mentah-mentah ketika Allah memerintahkannya sujud kepada Adam. Maka Allah pun berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang terhina. Iblis menjawab, berilah penangguhan waktu bagiku sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat.
Quran Surat Al-A'raf ayat 13-17. Maka dimulailah rencana iblis untuk menjerumuskan manusia. Ia pun menargetkan Adam sebagai sasaran utamanya. Caranya dengan menggoda Adam melalui istrinya Hawa. Sejak awal kehidupan manusia, wanita memang berpotensi besar untuk menjadi fitnah bagi pria. Iblis yang sudah terusir dari surga mencari cara agar dapat menggoda Hawa yang berada di surga. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan menyebut sumber kisah dari ulama tabi'in bernama Wahab bin Munabi bahwasanya iblis memasuki surga dengan bantuan ular. Iblis mendatangi semua hewan untuk dapat mengantarnya ke surga, namun semuanya menolak kecuali ular. Dahulu ular diciptakan dengan kaki dan menjadi hewan tunggangan yang indah. Iblis kemudian berhasil memasuki surga melalui mulut ular. Saat tiba di surga, iblis keluar dari perut si ular. Ia pun segera menuju pohon yang dilarang Allah untuk didekati. Mulailah iblis menggoda Hawa agar mendekati pohon terlarang itu. Diajaknya Hawa menuju pohon tersebut sembari berkata, "Lihatlah pohon ini, aromanya harum, rasanya lezat, dan warnanya indah." Iblis terus saja menggoda Hawa demikian. Berhasil, Hawa tergoda dan mulai memakan apa-apa dari pohon terlarang tersebut. Melalui Hawa, iblis menggoda Adam untuk ikut mencicipinya. "Makanlah, aku sudah makan dan tidak terjadi masalah apapun," ujar Hawa pada suaminya. Adam terjerat godaan iblis melalui istrinya. Saat makan, tiba-tiba pakaian Adam terbuka. Ia pun tersadar telah melakukan dosa. Allah kemudian memanggil Adam, sementara sang nabi bersembunyi karena malu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Turunlah ke bumi, asal penciptaanmu." Diturunkanlah Adam dan Hawa dari surga yang penuh kenikmatan menuju bumi yang gersang. Sementara itu, ular yang menghantar iblis dihukumi laknat Allah. Kakinya dilenyapkan, diubah menjadi perut, lalu dimunculkan sebuah permusuhan manusia dengan ular. Itulah kisah permulaan godaan iblis pada manusia. Ia berhasil menggoda Nabi Adam dan Hawa hingga diusir dari surga. Demikian seterusnya, iblis terus saja menggoda keluarga Adam agar melakukan perbuatan dosa. Hingga kiamat terbentang kelak, iblis akan terus menggoda anak cucu keturunan Adam agar menjadi penentang Allah sebagaimana dirinya. Selain itu, Rasulullah Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk membunuh ular, khususnya ular yang di punggungnya terdapat 2 garis putih dan ular yang ekornya pendek. Menurut riwayat yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu an, alasan dibalik perintah membunuh ular ini karena kedua ular tersebut membahayakan manusia. Dikatakan keduanya dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Rasulullah SAW bersabda, "Bunuhlah ular dan anjing, apalagi ular yang di punggungnya ada 2 garis putih, serta ular yang ekornya buntung. Sebab kedua jenis ular itu bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan." Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan dalam kitab Al-Ulu wal Marjan, maksud membutakan pandangan adalah menghapus cahaya penglihatan. Sedangkan menggugurkan kandungan maksudnya adalah wanita hamil yang melihat kedua jenis ular tersebut. Lalu ketika dia merasa ketakutan, maka biasanya kandungannya akan keguguran. Larangan bunuh ular rumah dalam hadisnya yang lain, Rasulullah SAW melarang untuk langsung membunuh ular yang bersarang di dalam rumah. Sebab bisa jadi ular tersebut adalah jelmaan jin yang telah masuk Islam. Sebagaimana diterangkan Umar Sulaiman, Abdullah Al-Asqar turut mengatakan hal serupa dalam kitab Alam Al-Malaika, Al-Abror, dan Alam Al-Jin wa Asy Syaitani. Apabila mendapati ular sedang bersarang di dalam rumah, Rasulullah menganjurkan untuk memberikan peringatan sebanyak 3 kali. Jika tidak pergi juga, ular tersebut baru boleh dibunuh. Larangan langsung membunuh ular rumah ini termasuk dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Badu Al-Khalaq bab firman Allah, "Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa dirinya mendengar Nabi Muhammad SAW berkhutbah di atas mimbar. Beliau bersabda, "Bunuhlah ular dan bunuhlah ular yang di punggungnya ada 2 garis putih dan ular pendek. Karena kedua ular itu menghapus atau membutakan pandangan dan menggugurkan kandungan." Abdullah berkata, "Ketika aku mengejar ular untuk membunuhnya, lalu Abu Lubabah memanggilku, 'Janganlah engkau membunuhnya.' Maka aku berkata,
sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan kamu untuk membunuh ular-ular. Menurut Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim Bisar An-Nawawi dengan menukil pendapat Al-Maziri, ular rumah yang tidak boleh langsung dibunuh adalah ular yang berada di wilayah Madinah. Sedangkan yang berada di tempat selain Madinah, sunnahnya adalah dibunuh tanpa perlu diperingatkan. Dalam pendapat lain disebutkan, apabila ular yang bersarang di rumah ini adalah ular yang punggungnya terdapat 2 garis putih atau ular yang ekornya pendek, maka tetap dianjurkan langsung dibunuh karena membahayakan. Hal ini dikatakan Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam Syariat As-Shalihin. Selain ular, Rasulullah juga menganjurkan membunuh tokek atau cicak. Dari Ummu Suraik dia mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk membunuh tokek atau cicak. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Badu Al-Khalaq bab khairu mal al-muslimin gonam yatubu'u biasaf al-jilbab. Dikatakan, dulu tokek pernah meniup-niupkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala hendak dibakar oleh Raja Namrud. Namun ada kisah ular gua Sur yang rindu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kecintaan dan getar hati Abu Bakar radhiyallahu an ketika Nabi Muhammad harus hijrah ke kota Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh, diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau, berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Mekah. Tetapi Rasulullah SAW berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah. Karena di hati beliau ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai, dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan dan cinta kasih sayang. Nabi Muhammad SAW berjalan. Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Sur karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkannya dari benak. Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa taala itu? Abu Bakar radhiyallahu an menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar radhiyallahu an terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar radhiyallahu an tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah berbaring. Rasulullah terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar radhiyallahu an. "Lalu mengapakah engkau melurkan air mata?" bertanya Rasulullah dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang ular itu, "Wahai ular, apakah kamu tahu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan." Dialog Rasulullah dengan sang ular itu didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq berkat mujizat beliau. "Ya hamba mengerti ya Rasulullah, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus," kata sang ular. "Ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kekasihmu fi ainal mahabbah,
Lanjut sang ular, "Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tuhan semesta alam, silahkan pergi ke Gua Sur. Tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya." Jawab Allah Subhanahu wa taala, "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau wahai Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau wahai Rasulullah." Jawab sang ular dari Gua Sur, "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah semesta alam, penuh dengan rasa cinta dan rindu yang mendalam. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar radhiyallahu an dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak terbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar radhiyallahu an yang beristirahat dan Rasulullah berjaga. Dan Abu Bakar radhiyallahu an menggeleng kuat-kuat ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan pengakuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Namun, selain itu, di negara kita sendiri menganggap bahwa ular akan balas dendam terhadap manusia jika membunuh pasangannya. Mitos atau fakta sahabat? Bukan hanya di Indonesia, banyak orang di dunia percaya bahwa ular memiliki daya ingat yang kuat terhadap manusia yang pernah menyakitinya. Sebagai contoh, jika seseorang membunuh ular, baik yang disengaja maupun tidak, maka tinggal menunggu waktu balas dendam dari pasangan hewan reptil mendesis tersebut. Mengutip artikel yang dimuat di situs Museum Victoria, kepercayaan terkait telah melekat cukup kuat di banyak masyarakat di Asia Pasifik, terutama di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Film-film Bollywood disebut bertanggung jawab mempopulerkan mitos mengenai pembalasan ular terhadap manusia. Dimulai dari legenda tentang siluman ular bernama Nagin yang berjuang menuntut balas atas kematian pasangannya. Selanjutnya, industri perfilman Bollywood banyak membangun kisah ini menjadi berbagai mitos urban tentang balas dendam ular kepada manusia, yang ironisnya dipercaya oleh khalayak luas. Berikut adalah 3 mitos yang kerap dipercaya oleh publik mengenai balas dendam ular pada manusia. Yang pertama, ular ingat manusia yang menyakitinya. Menurut mitos, ular akan mengingat manusia yang pernah menyakitinya. Hewan tersebut bahkan berpotensi balas dendam. Benarkah demikian? Faktanya, ular bukanlah hewan pendendam dan tidak memiliki kecerdasan untuk mengingat orang ataupun tempat di mana ia disakiti. Ular adalah termasuk hewan berkarakter defensif, di mana ia akan menyerang manusia ketika merasa terancam. Ular tidak akan langsung menyerang manusia saat berpapasan, melainkan memberi peringatan untuk menyingkir. Manusia akan benar-benar diserang jika tidak menggubris desis peringatan ular. Karena hal itu dianggap sebagai perlawanan oleh ular. Yang kedua, jika seekor ular mati dibunuh, pasangannya akan balas dendam. Dalam sebuah film dikisahkan, jika seekor ular mati, maka pasangannya akan memburu manusia yang membunuhnya. Faktanya, ular tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengingat suatu objek dalam jangka waktu lama. Inilah mengapa ular disebut tidak memiliki insting pendendam. Lebih dari itu, ular sejatinya tidak memiliki sikap persahabatan dengan komunitasnya, apalagi sampai berpasangan seumur hidup dengan satu lawan jenis. Yang ketiga, bangkai dijaga pasangan. Mitos ini tidaklah benar. Ular tidak memiliki ikatan sosial sekuat itu. Alasan paling masuk akal adalah jika Anda melihat seekor ular di suatu tempat, sangat mungkin Anda berada di dekat habitat ular tersebut, sehingga bukan hal aneh menemukan ular-ular lain berkeliaran di sekitarnya. Penjelasan lainnya adalah ketika musim kawin, terkadang ular jantan mendekati bangkai ular betina untuk berhubungan intim. Alasan bangkai ular betina mampu menarik perhatian ular jantan bukan karena gender, melainkan masih aktifnya sinyal kimia di tubuhnya. Hal inilah yang menjadikan ular jantan tertarik tanpa mencari tahu pasti kondisi fisik ular betina yang didekatinya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.